Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah petualangan Tori di kota Xinjiang. Wow, ini sudah part 2 di season yang ketujuh ini. Dan di sini bagaimana Tori bertambah kekuatannya tapi dirasuki oleh iblis hati sehingga menjadi jahat ya. Wow, makin penasaran aja. Kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Dayari atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib ngunjungin dong karya karyanya Sinta Dayari karena keren-keren banget di sana kisahnya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Kemunculan para leluhur di tengah pertempuran kota iblis Xinjiang. Tori masih mempertahankan kecerdasannya, tapi tidak dengan akalnya, tidak peduli. Siapapun yang ada di hadapannya akan tetap dia lawan. Anehnya, Tori mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ratu Iblis, tidak peduli apa yang dikatakan oleh rekan-rekannya. Sebenarnya, bukan karena Tori mau mendengarkan Ratu Iblis, tapi dia lebih mengakuinya karena Ratu Iblis lebih kuat. Tuan Tori, masihkah Anda mengingat saya? Saya adalah Sabrani dari berisik. Cerat, awas, kata Jaka. Cerang. Dewi Maut langsung bertindak sebagai pencegahan. Kecepatan Tori tidak ada yang bisa mengimbanginya kecuali Dewi Maut. Ya, Sabrani sangat ceroboh. Dia mendekati Tori berharap bisa bicara baik-baik. Beruntung Dewi Maut bertindak cepat dan menangkis serangan Tori. Tuan Sabrani, jangan gegabah. Kasus berbeda dengan dulu. Dia tidak dikendalikan oleh Shenlong, melainkan iblis hatinya, tutur Jaka. Tidak masalah. Selama aku bisa menyentuhnya, aku yakin bisa menyadarkan Tuan Tori. Aku butuh bantuan kalian. Setidaknya untuk menahan pergerakannya, sisanya serahkan padaku, kata Sabrani. Baiklah, kami akan mencoba untuk menahannya. Yang jadi masalah, kecepatan Tori hanya Dewi Maut yang bisa mengimbanginya, ucap Jaka. Tidak hanya kecepatan, pada dasarnya, elemen petir adalah elemen tertinggi dari semua elemen. Kecepatan, kekuatan serangan, akurasi, pertahanan, dan pengendaliannya sangat seimbang. Kita harus bekerja sama dengan baik jika ingin menghentikan dia, sahut Aditya. Jahanam, kenapa jadi merepotkan begini, ucap Bon. Sudah, tidak perlu banyak pikir. Ayo kita mulai. Kepung dari 4 sudut, aku akan menahan Tori untuk sementara waktu, pinta Jaka. Mengerti? Desta, Bon, Aditya, dan Dewi Maut mengepung Tori dari 4 sudut. Di antara semuanya, Jaka lah yang paling mampu menandingi Tori dari segi kekuatan. Jaka mengulur waktu dan sebisa mungkin membuat Tori sibuk. Tidak buruk. Ayo, hibur aku lebih lama lagi. Shoot, cerang. Jaka dan Tori mulai duel. Meskipun Jaka mampu mengimbangi kekuatan Tori, tapi dari segi kecepatan, Jaka tidak bisa mengikutinya. Tapi itu sudah cukup. Karena niat Jaka hanya untuk mengalihkan perhatian Tori. Desta memberikan kode kepada Jaka bahwa mereka telah siap pada posisi mereka. Sekarang, kata Jaka, Tori diserang dari 4 sudut. Kombinasi serangan mereka cukup untuk menahannya sementara waktu. Tahan lebih lama lagi, cetar. Apa yang ingin kau lakukan pada suamiku? Cegah Sinta. Putri Sinta, menyingkir. Aku hanya ingin mengikatnya. Api Brawogeni tidak akan membakarnya, balas Jaka. Nyonya, percayalah dengan mereka. Tidak mungkin mereka ingin membahayakan Tuan Tori, ucap Sabrani. Sinta paham akan hal itu, tetapi dia masih tidak tega melihat Tori kesulitan. Tapi demi menyadarkan Tori tidak ada pilihan lain, Sinta harus menerimanya. Cetar! Cemeti api melilit Tori. Kini dia tidak bisa bergerak.
Tuan Sebrani, cepat lakukan. Kami tidak bisa lama-lama, kata Jaka. Slap, cling. Cahaya putih bersinar, perlahan menghilangkan energi hitam yang menyelimuti Tori saat Sabrani memegangnya. Sabrani merapalkan sebuah mantra untuk menyadarkannya. Mampukah Sabrani menyadarkan Tori atau justru hal itu malah membuat Tori marah? Tuan, sadarlah. Kita semua teman. Cepatlah kembali sebelum Anda menyakiti rekan-rekan Anda. Ucap Sabrani. Sabrani, menyingkirlah. Ucap Tori pelan. Jangan menyerah Tuhan, kata Sabrani lagi. Sabrani semakin berusaha lebih keras. Dia tidak tahu bahwa dirinya dalam masalah besar. Sabrani awas, kata Sinta. Gumo tiba-tiba muncul melindungi Sabrani. Tidak ada yang menyadarinya bahwa Ratu Iblis telah berada di sana dan melakukan serangan. Gumo dan Sabrani terpental. Wah! Tori beraung. Energi spiritual yang besar melepaskan ikatannya. Jaka langsung terpental. Begitu juga dengan Desta, Bon, Aditya, dan Dewi Maut. Sialan, kalian cukup kuat, ucap Tori. Apa perlu aku bantu untuk menyingkirkan mereka? Ucap Ratu Iblis. Hei, kenapa kau ikut campur? Apa kau sudah tidak sabar ingin melawanku? Ucap Tori. Bukan seperti itu. Sayang jika kau terluka sebelum melawanku. Sepertinya mereka cukup merepotkan. Mari, aku bantu menyingkirkan mereka. Dengan begitu, kita bisa bersenang-senang dengan bebas. Balas Ratu Iblis. Oh, begitu? Baiklah, jawab Tori. Jika tidak ada gangguan dari Ratu Iblis, mungkin Sabrani bisa mengembalikan Tori, namun semuanya gagal. Situasi sudah sulit untuk mengendalikan Tori di keadaan semula. Menghadapi Ratu Iblis saja masih belum memiliki cara untuk mengalahkannya. Kini harus menghadapi Tori dan juga Ratu Iblis secara bersamaan. Habis sudah, tidak ada harapan lagi, ucap Mbak Sabar. Ki Sabtu mengerti situasinya semakin memburuk. Dengan harapan terakhirnya, dia terpaksa serius dan dengan bantuan dari nadi semesta, Ki Sabtu mampu membunuh 4 datura. Babasi dan Adiwangsa masih tertahan dan tidak ada perkembangan. Begitu juga di pihak Asura dan Baras. Kijoyo membantu Ki Sabto menghadapi salah satu datura, si Fang Baihu, dan beberapa hewan spiritual lainnya menahan satu datura yang Sismoyo baru saja membunuh salah satu datura. Untuk berjaga-jaga, Sismoyo tetap berada di tempat dan Ki Sabto menuju di mana Jaka berada. Wah, situasinya menjadi sangat rumit, ucap Ki Sabto. Instruktur, apakah terluka? Tanya Mbak Sabar. Hanya luka kecil, tidak jadi masalah, balas Ki Sabto. Lalu, apa instruktur bisa menghadapi Ratu Iblis? Kata Mbak Sabar. Sulit, cukup sulit. Dengan kemampuanku saat ini mustahil bisa menang. Tapi menahannya beberapa saat, mungkin aku rasa bisa, ucap Ki Sabto. Maksud Anda apa instruktur? Kata Mbak Sabar. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Kapten Sabar, balas Ki Sabto. Kemudian dia menghampiri Ratu Iblis berada. Dengarkan semuanya. Sekarang situasinya sudah sangat sulit. Aku minta kalian semua mendengarkan aku. Bersiaplah untuk mundur. Aku akan mengulur waktu selama mungkin. Tidak perlu mengkhawatirkan Nak Tori. Dia akan baik-baik saja. Tolong jangan keras kepala. Selama kalian bisa selamat pergi dari sini, kalian masih memiliki kesempatan untuk membalas. Segera pergi saat ada kesempatan, ucap Ki Sabto dalam keadaan spiritualnya. Guru besar, lakukan perintah beliau. Jaka tentunya yang paling keras kepala, namun dia malah yang pertama mundur. Kita mundur, tidak perlu buang waktu, ucap Jaka. Baiklah, kata Bon. Desta dan lainnya terdiam dan mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Jaka. Namun Sinta, Mbak Sabar dan pengikut Tori lainnya tidak beranjak sekalipun meskipun harus mati. Mereka tidak akan meninggalkan Tori. Hei, mau kemana kalian? Kata Tori. Tori langsung mundur saat Ki Sabto menghalangi jalannya dengan energi spiritual yang besar. Bisakah kita bicara, Ratu Iblis? Ucap Ki Sabto. Kau ingin bicara atau mengulur waktu, orang tua? Balas Ratu Iblis. Keduanya. Tapi jika tidak mau bicara dan ingin mengejar mereka, ya hadapi aku terlebih dahulu, ucap Ki Sabto. Slap! Serahkan manusia ini padaku. Kau akan kerepotan jika menahan keduanya, kata Sismoyo menghampiri. Oh, bagaimana situasi di sana? Kata Ki Sabto.
terkendali, kata Sismoyo. Kau terlalu menilai tinggi dirimu, manusia tua. Bletak, jedung. Jak yang sudah mundur berhenti, melihat Ki Sabto terjatuh. Hanya dengan sekali serangan, semuanya juga ikut terkejut. Ki Sabto, tunggu di sini. Jaka langsung melesat menghampiri Ki Sabto. Mana mungkin mereka diam saja. Bon menyusul, diikuti Desta dan lainnya. Kenapa kalian balik lagi ke sini? Aku tidak apa-apa. Hanya saja tadi aku tidak siap. Ucap Ki Sabto. Tidak, kami tidak akan pergi. Mau itu sekarang atau nanti, jika kami tidak bisa menghadapi situasi saat ini, pada akhirnya kami akan tetap menghadapinya meskipun kami mundur, kata Jaka. Ya, aku setuju. Keras kepala. Tekanannya sangat besar, dirasakan oleh Jaka dan lainnya. Ki Sabto kini benar-benar serius. Energi spiritualnya sama mengerikannya dengan energi iblis milik Ratu Iblis. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Hanya bisa sebatas ini saja. Selanjutnya terserah padamu manusia. Aku berharap kau menang. Ucap nadi semesta. Perasaan yang luar biasa. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada saat kondisi puncakku. Balas Ki Sabto. Bayu sudah terlibat. Aku takut semua akan memburuk. Segera selesaikan cepat mungkin sebelum matangin barat menyadarinya. Tegas nadi semesta. Si Feng Baihu adalah penjaga alam Dao bagian barat, konon bagian sisi mata angin telah tersegel makhluk jahat yang bisa menghancurkan segalanya barat, timur, utara, dan selatan. Masing-masing memiliki penjaga mata angin. Tidak diketahui sosok jahat seperti apa yang tersegel di sana karena sosok tersebut disegel pasti karena sosok itu tidak bisa dibunuh atau tidak ada yang mampu melakukannya. Akan aku coba selesaikan secepat mungkin. Balas Ki Sabto. Sekarang tidak ada lagi yang perlu kalian khawatirkan. Segera mundur selagi ada kesempatan. Ucap Ki Sabto kemudian menghampiri Ratu Iblis. Tidak buruk. Seorang manusia sepertimu bisa mencapai ketinggian hingga seperti sekarang. Aku rasa... Seret, jedar! Yang mulia Ratu, kata Lao Je. Ratu Iblis terjatuh dengan keras. Aku terlalu khawatir, ternyata beliau sekuat ini, ucap Desta Tori, menghadapi lawan kuat. Tapi Sismoyo cukup kesulitan meskipun dia tidak memiliki niat untuk menolong Tori, dia hanya ingin mendudukan. Tidak peduli jika harus melukai Tori lebih jauh atau bahkan tak sengaja membunuhnya. Sementara itu, di tempat yang cukup jauh dari alam iblis, sekumpulan naga turun dengan kecepatan tinggi. Leluhur, berapa lama lagi kita akan tiba? Tanya naga Walobo. Tidak lama lagi, balas Shenlong. Seharusnya leluhur tidak perlu bertindak. Kami mungkin bisa mengatasinya. Saud Jonggring Saloka. Kalian tidak tahu apa-apa. Cukup ikuti saja, tidak perlu banyak bertanya. Tegas Shenlong. Shenlong bergerak dengan cepat, diikuti oleh para naga pelindung Nusantara. Meskipun naga Nusantara memiliki warna yang berbeda, semuanya bisa dianggap sebagai keturunan Shenlong. Meskipun tidak semuanya seperti Kotom Pito atau Lawero, tapi semuanya memiliki ikatan dengan Shenlong. Kehadiran para naga tidak mudah disembunyikan. Hal ini jelas disadari oleh iblis langit. Mungkin alam Dao memiliki pelindung seperti alam naga, tapi alam iblis tidaklah kecil. Kaisar iblis telah bangkit. Hanya menunggu waktu saja untuk bergerak. Kini iblis langit juga tidak bisa tinggal diam mengingat alam naga mulai melakukan pergerakan. Awan hitam bergerak cepat, gemuruh cahaya guntur saling bertabrakan dan menimbulkan suara mengerikan. Alam iblis langit. Seperti itulah kondisi sebagian kecil wilayahnya. Para cacing sudah mulai lepas. Inilah yang aku tunggu. Bodoh, beraninya mereka melanggar perjanjian. Hei, bukankah itu bagus? Dengan begitu kita punya alasan untuk bertindak. Tunggu dan lihat saja dulu. Terlalu awal bagi kita untuk bertindak. Benar, kita selalu diawasi oleh dunia atas lainnya. Tapi segera kita akan bertindak. Ucap para penghuni alam iblis langit. Alam iblis langit tidak akan ikut campur dalam urusan dunia bawah. Tidak ada yang menarik bagi mereka di dunia bawah. Sasaran mereka adalah alam naga. Konon, esensi kehidupan naga mampu membuat para iblis memiliki kemampuan umur panjang. Apa mungkin tindakan Shenlong kali ini akan membuat alam naga dalam bahaya?
Pertempuran di medan perang iblis sudah mencapai puncak. Tinggal menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tori yang telah ditelan iblis hati. Sebagian orang berharap dia mengurus para iblis hingga tuntas, kemudian menyadarkan Tori setelah itu. Akan tetapi tidak sesuai dengan harapan mereka. Siapa yang menyangka bahwa Tori akan dimanipulasi oleh Ratu Iblis untuk melawan rekan-rekannya sendiri? Ki Sabto telah mendapatkan kemampuan dari nadi semesta hingga kekuatannya melampaui di mana saat beliau berada di puncak. Tapi meskipun begitu, Ratu Iblis masih belum bisa ditandingi. Dari segi kekuatan dan pengalaman, Ki Sabto jelas kalah jauh. Tidak pernah ada yang bisa menandingi Ratu Iblis dari zaman ke zaman. Ada sosok manusia kuat pada zaman dahulu yang pernah bertarung melawan Ratu Iblis. Manusia itu adalah sosok terkuat yang mewakili manusia pada saat itu. Banyak keilmuan dan teknik spiritual yang melegenda yang ia kuasai. Bahkan sekarang semua keilmuan tersebut sudah menghilang dan sangat sulit untuk ditemukan lagi pada era sekarang ini. Teknik dan ilmu tersebut konon mampu mengimbangi melawan musuh kuat manapun dan bisa sejajar dengan keagungan para ahli hebat di dunia atas. Namun, sekuat apapun manusia, manusia tetaplah manusia yang memiliki umur pendek. Walaupun pada zaman itu manusia bisa hidup hingga ratusan tahun bahkan lebih, pada akhirnya tetap kalah melawan para iblis. Bisa dikatakan, kisah saat ini adalah salah satu manusia terkuat yang memiliki pemahaman ilmu spiritual mendalam. Beliau adalah harapan tertinggi untuk mengalahkan Ratu Iblis. Pertarungan antara Ki Sabto dan Ratu Iblis sama sekali jauh pada level yang tidak bisa digapai oleh lainnya. Dari kecepatan, kekuatan, dan pengalaman. Des, des, bar, sekali lagi Ki Sabto terempas dengan keras. Sabtoyo, Sismoyo terkejut dan membuatnya lengah. Hei, perhatikan kemana kau. Cadar! Sismoyo terkena serangan telak. Serangan tombak naga emas seharusnya dia hindari. Mau sekuat apapun Sismoyo, dia tetap akan mendapati luka serius jika mengabaikan tombak naga emas. Sismoyo, Ki Sabto gantian mengkhawatirkannya. Grep! Kau mengecewakanku, manusia tua. Bahkan aku hanya menggunakan setengah kekuatanku. Jika hanya segini kemampuan tertinggi kalian, sungguh bodoh berani bertindak sejauh ini, ucap Ratu Iblis. Jaka dan Bon langsung menghampiri Ki Sabto yang tengah dicekik oleh Ratu Iblis. Menyingkirlah. Buar! Jaka dan Bon langsung terpental hanya dengan kibasan tangan kiri Ratu Iblis. Para instruktur Padepokan Guntur Geni tidak bisa menolong Ki Sabto. Mereka memiliki lawan yang sulit masing-masing. Sial, bergeraklah. Ada apa dengan tubuhku? Apa aku takut hingga tidak bisa bergerak? Gumam Desta. Sepertinya jiwa Desta lebih memahami kekuatan musuh. Jiwa umur panjang tidak hanya memiliki regenerasi tingkat tinggi, tetapi juga mampu memprediksi kekuatan lawan. Jiwanya akan terguncang jika berada dalam situasi berbahaya. Ratu Iblis bukan sosok yang hanya kuat, tapi juga sangat-sangat berbahaya. Lepaskan dia, ucap Jaka marah. Oh, makhluk rendahan sepertimu berani bicara kepada ratu ini. Siapa manusia tua ini bagimu? Aku paham. Begitulah manusia. Ikatan adalah kelemahan kalian. Itulah sebabnya manusia lemah, kata Ratu Iblis. Krak! Ratu Iblis memperkuat cengkramannya hingga terdengar suara seperti daun kering yang diremas. Ki Sabto tak mampu bicara karena lehernya ditekan dengan kuat. Hentikan! Api Brawo Geni berkobar, mengamuk, menimbulkan hawa panas luar biasa. Tempat yang Jaka pijak sampai melebur karena tak kuasa menahan panas tersebut. Cedung! Jika langsung menerjang Ratu Iblis. Ratu Iblis melempar jiwa Ki Sabto yang sudah tak berdaya tersebut. Jaka langsung berubah haluan dan menghampiri ke arah Ki Sabto. Tapsrak! Jaka menangkap Ki Sabto sebelum terbentur ke tanah. Ki Joyo, Ki Satya, Ki Salak, Ki Babat, dan Ki Jagat mengerahkan kemampuan terkuatnya untuk menghabisi musuhnya, kemudian menyusul ke lokasi Ki Sabto berada. Pak, Bapak, Ki Sabto tergeletak tak berdaya dalam pangkuan Jaka. Tubuh kurusnya terlihat begitu rapuh, wajahnya begitu tua, membuat siapa saja akan marah. Melihat tubuh tua itu terkulai lemas, Jaka tidak bisa lagi menahan emosinya. Jaka meraung dengan keras, kesedihan, amarah menjadi satu, perasaannya campur aduk. Ini tidak mungkin.
Instruktur Sabtoyo. Ah, jika sudah seperti ini aku juga tidak diam begitu saja. Entah tindakanku akan berguna atau tidak. Aku akan menyusul Sabtoyo. Aku akan ikut Pak Gun. Tentunya semua terkejut dengan apa yang terjadi dengan Ki Sabto. Bahkan si semuanya langsung kehilangan niat bertarungnya dan pasrah menjadi bulan-bulanan Tori. Namun Tori berhenti menyerang, memandangi sosok tua yang tergeletak di pangkuan Jaka. Sabtoyo, apakah ini sudah menjadi akhirmu? Batin Sismoyo. Suasana menjadi hening sementara waktu. Apakah Ki Sabto, Grandmaster terkuat dan menyandang legenda hidup praktisi spiritual terkuat pada akhir gugur sekali lagi pihak manusia mengalami kehilangan? Pak deh, itu tidak mungkin. Jahanam kau iblis. Desta dan lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Situasi macam apa ini? Siapa lagi yang harus menjadi korban? Bon, yang begitu dekat dengan Ki Sabto, tidak bisa menutupi kesedihannya. Amarahnya membuat jiwa biji besinya membara. Wah! Para manusia bodoh. Bisa-bisanya kalian mengkhawatirkan orang lain, sedangkan diri kalian sendiri belum tentu selamat. Itulah kenapa kalian para manusia lemah. Tidak perlu khawatir, kau akan segera menyusul manusia tua itu. Ratu Iblis kini berinisiatif untuk menyerang Jaka. Bon segera menghampirinya meskipun dia tahu ada atau tidak ada dirinya, itu tidak akan bisa mengubah situasinya. Sering 5 sosok dengan kekuatan penuh, mereka menghadang Ratu Iblis dengan serangan terkuat mereka. Jedar! Bawa pergi guru besar, kami akan menahannya semampu kami. Tidak, balas Jaka. Ini bukan saat keras kepala, Jaka. Pergilah, guru besar masih bisa diselamatkan. Saud Kiset ya, yang biasanya lembut dan humoris kali ini berkata dengan keras. Jaka tetap tidak mendengarkan ucapan Ki Setya karena dia tahu bahwa ayahnya Ki Sabto Pamungkas telah mencapai batas. Jiwa Ki Sabto perlahan hancur menjadi potongan-potongan kecil dan perlahan menghilang, yang mana Ki Sabto memang telah gugur. Instruktur, tidak, Sabtoyo, guru besar, ucap kelima instruktur Padepokan Guntur Geni. Eyang Ismo yang terluka cukup parah akhirnya menghilang karena rekannya telah menghilang sebagaimana kontrak yang telah mereka buat. Ki Sabto Pamungkas selama kemunculannya tidak pernah sekalipun dia mengalami kekalahan. Sosok yang sangat dihormati dan menjadi mentor bagi semua yang mengenalnya, akhirnya beliau kalah. Ini bukanlah kekalahan biasa. Kekalahan beliau membuat mereka sedih dan juga amarah tak tertahankan. Harapan bagi semuanya pada akhirnya sirna. Siapa lagi yang harus menjadi korban? Semua Datura berhasil dikalahkan. Babasil dan Adiwangsa sama-sama terluka parah. Asura juga mengalami luka yang serius. Begitu juga dengan Bora Maras. Setidaknya telah mati 11 kali melawan Datura. Tapi pada akhirnya dia bersama Rio dan Krepa mengalahkannya. Argus dan adik-adiknya telah lebih dulu mundur. Mereka memburu prajurit merah yang tersisa. Sinta seberani dan bersabar berusaha sekuat tenaga menahan Tori, dibantu oleh Biksu Tong dan murid-muridnya. Meskipun aku harus mati, aku tidak peduli. Daripada hidup membawa penyesalan, ucap Jaka. Aku belum siap untuk mati, tapi beraninya Jahanam sepertinya membuat pade, kata Bon menghentikan ucapannya. Kita datang bersama, pulang pun harus bersama, ujar Aditya. Tidak ada yang penting lagi meskipun aku hidup, kata Dewi Maut. Akulah yang bertanggung jawab penuh, karena aku banyak korban berjatuhan. Bisa-bisanya aku menggigil ketakutan. Jika ada yang harus dikorbankan lagi, maka itu adalah aku, tegas Desta. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Mas Desta. Jalan spiritual itu rumit dan kejam. Tidak ada yang harus disalahkan. Ini adalah konsekuensi menapaki jalan spiritual, saud Jaka. Meskipun aku tahu itu, jika bukan karena aku membawa kalian, semua ini tidak akan pernah terjadi, ucap Desta menyesal. Takdir yang sudah menemukan kita, dan takdir juga yang menuntun kita kemari. Menyalahkan diri sendiri tidak ada gunanya. Kami percaya padamu, Mas Desta. Sekarang aku akan habis-habisan, balas Jaka. Jaka dan kelima instruktur Padepokan Guntur Geni serta lainnya mati-matian melawan Ratu Iblis. Gabungan kekuatan mereka sama sekali tidak berdampak pada Ratu Iblis. Meskipun
Meskipun api Brawogeni sangat mengerikan dan tidak bisa ditahan, tetapi Ratu Iblis bisa dengan mudah untuk menangkisnya tanpa terbakar. Lengan Iblis Agung sangat kuat, mampu menahan segala jenis pusaka dan elemen spiritual hanya dalam sekejap. Dan beberapa langkah yang pasti, kelima instruktur Padepokan Guntur Geni langsung terluka parah saat menerima 2 sampai 3 kali serangan dari Ratu Iblis. Hanya Ki Joyo yang masih mampu bertahan. Keempat lainnya sudah mencapai batas jaga. Desta, Bon, Aditya dan Dewi Mao tidak berani mengambil tindakan gegabah meskipun mereka sudah berniat untuk bertindak. Tapi perasaan takut tidak bisa mereka tutupi. Para instruktur Padepokan Guntur Geni yang memiliki pengalaman yang cukup dan juga kemampuan hebat saja tidak bisa bertahan hanya dengan beberapa serangan Ratu Iblis. Itu pun Ratu Iblis tidak benar-benar serius. Apa ya, kalian akan diam saja? Di mana semangat kalian tadi? Ayo, majulah bersama, serang dengan kekuatan penuh. Aku berikan kalian kesempatan. Aku tidak akan membalas, ucap Ratu Iblis. Kita benar-benar diremehkan, ujar Aditya. Apa yang akan kita lakukan, Mas Jaka? Tanya Desta. Aku tidak berani mengambil keputusan. Aku tahu betul kemampuan para seniorku. Mereka tidak berdaya meskipun bekerja sama melawan Ratu Iblis. Aku rasa meskipun kita bersama-sama, kita juga tidak akan bisa menghentikannya. Balas Jaka. Ya, sudah jelas kita bukan lawannya. Tapi jika kita hanya diam, tidak akan menyelesaikan apapun. Setidaknya kita harus mencobanya meskipun keberhasilannya kurang dari 10%. Ucap Desta. Hei, apa yang kalian bisikan? Aku sudah memberikan kesempatan. Jika kalian tidak segera mengambil kesempatan, maka aku yang akan mulai lebih dulu karena aku tidak suka menunggu, kata Ratu Iblis. Akulah lawanmu, Iblis. Jangan harap kau melewatiku dengan mudah, sahut Ki Joyo. Kau gigi juga manusia. Apa yang bisa kau lakukan? Rekanmu semua sudah tumbang. Seharusnya kau pura-pura saja tak sadarkan diri, atau mungkin kau bisa kabur dengan sisa tenagamu. Kau berusaha melindungi orang, tapi kau sendiri lemah. Lucu. Lucu sekali, ucap Ratu Iblis. Jaka, pergilah. Jangan sia-siakan pengorbanan kami. Beliau kemari karena ingin kau selamat. Jangan mengacau, Jaka. Ada kalanya kita maju, tapi juga harus mundur di saat bersamaan. Bukan persoalan berani atau pengecut, namun bertindak sesuai keadaan yang tepat dan memiliki tingkat keberhasilan yang akurat, bukan karena nekat, kata Ki Joyo. Jaka menggenggam erat-erat kepalan tangannya dan dia tahu apa yang disampaikan Ki Joyo memang benar. Jaka, teriak Ki Joyo karena Jaka diam tanpa memberikan jawaban. Kini, setelah Tori sudah di luar kendali, segala keputusan dan tindakan ada pada Jaka. Meskipun Jaka sangat jenius dalam segala macam strategi, dia masih kurang mampu dalam hal memimpin. Tindakannya seringkali ceroboh dan gegabah, tapi saat ada Tori di sisinya, tindakannya tersebut bisa menjadi peluang tepat karena Tori bertindak sesuai nalurinya atau intuisinya untuk menyesuaikan tindakannya tersebut, seperti halnya kemampuan Inya Rimbo dalam memimpin para bawahnya. Sebenarnya, mereka yang memiliki takdir pembawa elemen, seandainya bekerja sama dengan baik dan tepat, mereka akan menjadi tim yang hebat. Selain memiliki kekuatan yang unik, mereka juga memiliki bakat yang berbeda. Jika bila mana bakat tersebut disatukan, akan menciptakan sugesti luar biasa. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, tapi jika mereka bersatu, mereka bisa menutupi kekurangan tersebut. Meskipun Jaka bukanlah pembawa takdir, tapi kehadiran Jaka sangat dibutuhkan dari awal. Tori, Jaka dan Bon adalah tim yang cocok. Jaka memiliki pemikiran jenius dalam merancang strategi untuk mencapai kemudahan dalam situasi yang sulit. Tapi tindakan cerobohnya seringkali membahayakan rekan-rekannya. Namun Tori bisa menutupi kelemahan tersebut dengan intuisinya yang luar biasa. Bertindak sesuai kondisi dadakan di luar batas kesadaran. Jadi, Tori bisa memanfaatkan kecerobohan Jaka menjadi peluang yang tepat untuk mencapai tingkat keberhasilan yang mereka inginkan. Namun ada kalanya, Jaka dan Tori mengalami kebuntuan, tidak tahu harus berbuat apa, tapi Bun selalu mencairkan suasana dengan tingkah konyol dan sikap humorisnya. Meskipun sikap Bon tersebut umum dan bisa dilakukan kebanyakan orang, tapi ada titik tertentu Bon bisa memberikan nasihat yang baik untuk memecahkan masalah. Pada dasarnya, segala kesulitan akan mudah diatasi jika jiwa dan pikiran rileks sejenak dengan sedikit candaan.
Hei Jaka, kenapa kau diam saja seperti siput yang bersembunyi di dalam cangkang? Aku percaya dengan keputusanmu. Segera putuskan. Aku yakin Tori akan segera sadar, sementara Tori tidak bisa berikan arahan. Kini kau yang bertanggung jawab. Aku yakin Tori mempercayamu juga bukan tanpa alasan, ucap Bon. Setelah sekian lama kita bersama, aku juga yakin dan percaya sepenuhnya dengan Mas Jaka. Tidak perlu memikirkan tidak-tidak. Semua sudah ada jalannya. Tinggal kita memilih jalan yang mana. Sahut Desta. Benar, meskipun aku bergabung dengan kalian belum lama, tapi aku yakin kalian semua orang luar biasa. Aku menaruh kepercayaan kepada Mas Jaka. Kata Aditya tersenyum. Kita semua teman, sudah pasti aku percaya kalian. Dewi Maut menambahkan, Jaka, yang tadinya tertunduk dan gemetar karena takut, seketika kepalanya terangkat. Sikap kepercayaan dirinya langsung naik dan menciptakan kesombongan yang menggetarkan jiwa Ratu Iblis sekalipun. Terima kasih. Mungkin aku terlalu khawatir sebelumnya. Balas Jaka dengan pose terkerennya. Dia pikir dia keren apa? Dia malah seperti karikatur. Bon berbisik kepada Desta. Kepalanya besar, badannya kecil. Itulah yang Bon maksudkan. Maaf Bang Bon, Bang Bon ada-ada aja. Desta menahan tawanya, membayangkan wujud Jaka di imajinasinya. Aku dengar, Bon. Dasar kau manusia arang sialan, balas Jaka. Jahanam kau, meskipun aku hitam, aku ini manis, sedangkan kau lebih mirip oteng-oteng, ucap Bon. Eh, kau itu lebih mirip genderuwo versi lainnya. Kata Jaka, jahanam, setidaknya aku laku. Kau sendiri demi tun takut sama kau. Mereka berdua mulai bertingkah konyol, tidak mempedulikan situasi. Tapi ketegangan berangsur hilang, melupakan fakta bahwa mereka sedang dalam kondisi berkabung dan situasi yang berbahaya. Hei, apa yang kalian lakukan? Segera pergi, bentaki Joyo. Hening. Jaka dan Bon terdiam, tapi tidak ada lagi terlihat raut mukanya panik seperti sebelumnya. Hal itu juga sama seperti Desta, Aditya, dan Dewi Baut. Senior, kami mengerti apa yang kalian lakukan di sini demi kami. Jalan spiritual memiliki jalur masing-masing. Apa yang dilalui Bapak dan juga para senior, itu adalah jalan mereka. Dan kami memiliki jalan kami sendiri. Bagiku ada waktunya untuk maju, tapi ada waktunya untuk tidak menyerah. Tidak ada kesulitan, tidak bisa dihadapi. Aku yakin selama bersama, kami bisa melewatinya. Balas Jaka. Kalian benar-benar lucu. Manusia benar-benar naif. Apa yang bisa kalian lakukan? Meskipun seluruh manusia bekerja sama, tidak akan pernah bisa melawan bangsa iblis. Kalian benar-benar konyol, sahut Ratu Iblis. Ya, kami memang konyol, tapi kau meremehkan kekuatan, keyakinan, dan kepercayaan kami. Energi spiritual yang besar tiba-tiba bangkit Jaka, telah menembus batas menjadi seorang Ari spiritual yang sangat kuat. Tidak hanya Jaka, mereka juga telah menerobos batas-batas mereka. Bon, Desta, Aditya, Dewi Maut, mereka menjadi orang berbeda. Selain kekuatan mereka meningkat, penampilan jiwa mereka juga berubah. Kami berusaha yang terbaik. Maafkan aku senior. Tolong pindahkan para senior lainnya ke lokasi yang lebih aman. Ucap Jaka. Ah, kau memang sangat keras kepala Jaka. Kalau begitu, kami masih bisa bertarung, kata Kisetia. Para instruktur padepokan Guntur Geni yang terkapar mulai bangkit. Mereka tidak mau mundur dan ingin tetap bertarung sampai akhir. Kini, 10 orang melawan Ratu Iblis. Lao Che tidak tinggal diam. Dia bersama beberapa pangeran iblis dan jenderal iblis sejati lainnya membantu Ratu Iblis. Maaf, mengganggu pertarungan Anda yang mulia. Serahkan sebagian dari mereka pada kami. Kita harus segera menyelesaikan secepat mungkin. Bukankah itu yang diinginkan Anda, Ratu? Ucap Lao Che. Baiklah, lakukan apa yang kau mau. Balas Ratu Iblis. Lao Che dan rombongannya menyerang secara asal. Pertempuran kelompok kembali terjadi. Aujie memimpin bawahnya untuk menghadang bersama Red Baron dan Minos. Pasukan peri dipimpin oleh saudari Sinta, Gabon, dan Roka memimpin pasukan elit mereka yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pasukan Naga Uta bersama prajurit singa terbang memberikan dukungan udara. Perang besar kembali pecah. Sira bergabung dengan 3 Sira lainnya dan bekerja sama dengan Yada Subali Baras mengerahkan seluruh tenaga memanggil pasukan Mara dipimpin oleh Rio dan Krepa. Jaka dan lainnya mampu mengimbangi Ratu Iblis. Meskipun Ratu Iblis sama sekali tidak kesulitan, hal itu cukup untuk menahan Ratu Iblis. Namun sayangnya, mau sehebat apapun peningkatan Jaka dan lainnya, mereka masih bukan tandingan Ratu Iblis. Mereka 6 orang termasuk Kijoya terpental setelah Ratu Iblis menciptakan ledakan energi iblis Kisetea dan lainnya harus menghadapi Lao Che dan pengikutnya. Pada akhirnya Ratu Iblis bukanlah lawan yang bisa mereka tandingi.
Sudah cukup main-mainnya. Aku terlalu berharap lebih. Nyatanya kalian tidak lebih baik dari manusia tua yang sebelumnya. Dan sebagai bentuk usaha kerja keras kalian, maka akan tunjukkan sedikit kekuatanku yang sebenarnya. Ini akan menjadi contoh bahwa perjuangan kalian sia-sia di hadapan ratu ini. Cang! Energi kehitaman terbentuk. Sebuah pedang besar dengan energi mengerikan. Tekanannya mungkin 10 kali lipat dari bola energi yang dimiliki iblis sage sebelumnya. Kita benar-benar tamat, kata Kijoyo. Jaka dan lainnya tak bersuara. Ini adalah lawan tersulit yang pernah mereka hadapi berapa kali pun mereka bangkit. Sama sekali tidak memiliki harapan untuk menang. Nyala kalian, us. Pedang besar menuju ke arah mereka. Kijoyo pasrah. Jaka dan lainnya bahkan tidak bisa bergerak karena tekanan tersebut. Selam, ceder. Kedua sosok misterius tiba-tiba datang dan menahan serangan Ratu Iblis. Dua energi besar saling berbenturan, menciptakan gelombang energi yang dahsyat. Ratu Iblis cukup terkejut. Tidak ada seorang pun pada zaman ini yang mampu menangkis serangannya tersebut masih memungkinkan jika dihindari. Tapi tidak mungkin menahannya siapa kedua sosok misterius tersebut. Serangan Ratu Iblis yang konon sulit untuk ditahan membuat mata sang ratu terbuka. Kekuatan yang dia banggakan dan dia yakini tak ada seorang pun yang mampu menahan kini disaksikan oleh ribuan lebih makhluk yang ada di medan perang iblis. Dua sosok kuat dengan segala yang mereka punya telah berusaha menahan energi iblis yang luar biasa tersebut dan mereka telah berhasil menghilangkan ancaman tersebut. Siapakah mereka? Benar-benar energi iblis yang mengerikan. Benar kan Sismoyo? Ya, aku tidak menyangka kau tiba-tiba menjadi sangat kuat, Sabtoyo. Tapi bagus, dengan begitu aku juga ikut merasakan manfaatnya. Hahaha. Balas sayang Sismoyo. Sekutu terkejut. Mata mereka terbelalak menyaksikan kehebatan mereka berdua yang mampu menahan energi iblis dengan tingkat semengerikan itu. Jaka tersenyum lega. Ayahnya tidak mungkin kalah semudah itu. Dia sangat bangga dan senang dengan kemunculan yang terlihat luar biasa hebat. Guru besar, aku sudah duga beliau tidak mungkin kalah dengan budak, kata Kijoyo senang. Sebelumnya, semuanya mengira bahwa Ki Sabto telah gugur. Sebenarnya tidak. Lenyapnya jiwa Ki Sabto karena beliau tengah berpindah ke alam lain saat itu. Ketika jiwa Ki Sabto lenyap, beliau dipindahkan di suatu tempat. Di mana aku ini? Apa aku sudah mati? Ucap Ki Sabto. Beliau berada di dunia yang luas. Beliau mengatakan seperti berada di ruang angkasa. Banyak planet kecil seperti bintang yang bersinar, tak terhitung jumlahnya. Beliau berdiri di daratan yang tandus, memiliki pasir merah dan beberapa bebatuan besar dan kecil. Jika aku mati kenapa harus di tempat ini? Tidak ada seorang pun tempat ini indah. Tapi aku yakin ini bukan surga, kata Ki Sabto. Kau belum mati manusia. Tempat ini adalah dunia kecil milikku, atau kau bisa menyebutnya ini kesadaran spiritual yang jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh manusia. Ucap sosok transparan yang tak berwujud. Oh, lalu siapa Anda? Tanya Ki Sabto. Inilah wujud asliku sebagai nadi semesta, jawabnya. Walah, ternyata kau. Lalu apa yang kau lakukan? Membawaku kemari. Jika aku masih hidup, segera kembalikan aku ke tempat semula. Anakku dan lainnya pastinya dalam bahaya saat ini. Ucap Ki Sabto. Jika aku tidak membawamu tepat waktu, kau pasti sudah mati manusia. Semuanya di luar kendali karena kemunculan Ratu Iblis yang tiba-tiba. Jika bukan karena Ratu Iblis, menyingkirkan Raja Iblis mogok tidak jadi masalah. Tapi dirimu yang sekarang bukanlah tandingan Ratu Iblis. Percuma kau kembali ke sana, kau akan tetap mati. Balas nadi semesta. Sepertinya kau salah menilaiku. Tujuanku itu menyelamatkan anakku. Aku tidak peduli jika aku harus mati. Prioritas adalah anakku. Dialah satu-satunya untukku, kata Ki Sabto. Aku tidak tahu makhluk mana lagi yang harus aku percayai. Tapi aku enggan untuk percaya denganmu. Dari sekian banyak makhluk yang ada di Dao, kau patut mendapatkan kepercayaanku meskipun sebenarnya aku ragu. Ucap nadi semesta. Sudah tidak perlu bertele-tele. Katakan saja secara langsung apa yang kau inginkan. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong. Setiap kata yang kita ucapkan, anakku bisa saja dalam situasi yang buruk. Tegas Ki Sabto. Kau
Kau memang manusia menjengkelkan. Sudah kukatakan kau bukan lawan Ratu Iblis dengan kemampuanmu sekarang. Tapi melihat kau keras kepala, aku tidak punya pilihan. Jadilah masterku, dan kau akan mendapatkan pengalaman dan kekuatan yang mungkin bisa menandingi Ratu Iblis. Kau bisa menggunakan seluruh sumber kekuatanku, dan aku tidak meminta hal banyak. Tolong selamatkan alam Dao, karena kau adalah master semesta. Sering cahaya putih menyinari seluruh jiwa Kisarto. Jiwanya yang tua renta berubah menjadi jiwa kuat seperti saat beliau muda. Pemahamannya meningkat. Pengalaman ratusan juta tahun yang dimiliki nadi semesta telah beliau dapatkan. Sumber energi nadi semesta adalah energi spiritual tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh nadi semesta. Dan kini Kisato telah mendapatkannya. Kini kesadaran spiritual beliau juga telah sama seperti yang dimiliki oleh nadi semesta. Kesadaran spiritual ini sudah menjadi dunia kecil yang cukup luas dan memungkinkan suatu saat dunia tersebut akan memiliki penghuni saat kesadaran spiritualnya membentuk dunia sendiri dan muncul kehidupan di dalamnya. Pemilik kesadaran spiritual akan mencapai kesempurnaan di jalan spiritual. Ada kemungkinan besar bahwa dunia atas dan dunia bawah di alam semesta yang kita ketahui selama ini adalah kesadaran spiritual milik sosok kuat yang tidak bisa kita bayangkan seberapa kuat sosok tersebut. Bumi, semesta, Bima Sakti, dan jagat raya ini mungkin hanyalah keberadaan yang kecil dan sebatas kesadaran spiritual milik sosok misterius yang luar biasa kuat. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Otak manusia itu terbatas, tapi dari mana datangnya ide, gagasan, atau hayalan, imajinasi? Mungkin hanyalah sebuah imajiner atau angan-angan kosong tanpa sedikit pun adanya pembuktian. Ini bukan perkara seseorang memiliki kejeniusan dalam melakukan imajinasi, tapi percaya atau tidak, semua imajinasi yang manusia ciptakan itu karena memang ada. Imajinasi tidak akan pernah muncul apabila hal tersebut tidak pernah ada. Hanya saja manusia cuma bisa menggambarkan tanpa mampu menciptakan hal tersebut. Di saat semua orang putus asa, sedih, marah, dan mendendam, sekali harapan yang telah pupus kembali datang. Ki Sabto Pamungkas terlahir kembali menjadi sosok master semesta, manusia pertama yang diketahui. Mampukah beliau menyingkirkan Ratu Iblis? Ini akan menjadi pertempuran terakhir dan akan menjadi penentu keselamatan alam Dao dan sekitarnya. Gelombang angin saling bertabrakan, menciptakan pusaran angin sedang yang mampu merobek mereka yang tidak memiliki landasan spiritual yang cukup, terutama Bawan Minos yang menjadi korban, karena rata-rata mereka hanyalah iblis rendah yang bahkan lebih rendah dari Tuan Iblis. Tapi mereka bisa sampai sejauh ini, itu adalah pencapaian luar biasa, tidak ada penyesalan. Kini Bawan Minos benar-benar tak tersisa sebagaimana dia perjuangkan untuk melindungi para bawahannya seperti sia-sia karena kurangnya kekuatan yang ia miliki. Gelombang angin ini bukanlah angin pada umumnya. Secara umum, tidak ada angin di alam iblis. Angin ini tercipta karena adanya benturan dari berbagai macam energi spiritual dan energi iblis. Lalu terciptalah pusaran angin yang merusak, yang memiliki perpaduan warna hitam, putih, dan merah. Pusaran angin tersebar di setiap wilayah medan perang iblis. Ada lebih dari puluhan pusaran angin tercipta, meskipun tidak terlalu besar. Rata-rata pusaran angin tersebut memiliki ukuran sebesar pohon kelapa, tapi mematikan dan memiliki daya rusak tinggi. Bagi seorang jenderal iblis biasa seperti anak buah Augie, memang bukan ancaman, tapi cukup mengganggu. Sementara Tori berhasil dibentikan, Biksu Tong dan Sabrani berperan besar dalam menahan pergerakannya. Namun Sinta harus mengalami kondisi buruk. Dia terluka parah karena Tori, tapi Sabrani sama sekali tidak bisa menyadarkan Tori. Mereka berhasil menahan Tori karena kesadaran Shenlong mulai melawan, sehingga Biksu Tong merapalkan mantra untuk menyegel pergerakannya. Nah, sadarlah. Lihat istrimu. Dia harus menderita karenamu. Sadar. Tidak perlu ada yang harus lebih menderita lagi. Ucap Mas Sabar. Berisik. Hei orang tua, aku sudah menantikan saat-saat ini. Aku tahu kalian semua. Tapi jika kalian menghalangi jalanku, aku akan menyingkirkan kalian. Ah! Hentikan ular kuning. Jika kau berani melawan kehendakku, akan aku hancurkan kau. Balas Tori, kemudian kesadarannya goyah karena ulas Shenlong. Sabar, iblis hati cucumu sangat kuat. Aku takut tidak ada yang mampu menyadarkan dirinya. Satu-satu yang paling dekat dengan dirinya adalah Sinta. Tapi jika dia sendiri bahkan tidak mampu melakukannya,
Jika cucumu kembali ke tubuhnya dalam kondisi seperti sekarang, dia pasti akan menjadi orang yang sangat berbeda. Ucap Bagun yang baru saja tiba. Subhasil dalam kondisi terluka parah. Dia mungkin bisa membantu dengan menyegel energi spiritual cucuku. Di antara kita hanya Subhasil yang mampu melakukannya. Kita harus menunggu sedikit lebih lama hingga Subhasil pulih. Balas sabar. Sinti dalam kondisi yang terluka. Dia sama sekali tidak ingin pergi untuk menyembuhkan diri. Dia berusaha tetap berada di sekitar Tori karena Sinti sangat mengerti. Tori sangat menderita saat ini. Nyonya, luka Anda cukup serius. Istirahatlah dan pulihkan luka-lukamu. Serahkan pada kami di sini. Ucap Sri Kandi. Benar, memaksakan diri akan membuat Anda semakin buruk. Tuan Tori mungkin akan sedih jika melihat Anda seperti ini. Sahut Zuzan. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah mengkhawatirkan aku. Balas Sinta. Amitabha. Sementara ini kami bisa menahan Tuan Tori. Tapi aku tidak tahu akan bertahan berapa lama. Biksu Tong menyampaikan. Aku sama sekali tidak bisa menangani iblis saat Tuan. Kasusnya berbeda dengan jiwa yang diambil alih oleh kesadaran lain. Seperti halnya Shenlong. Iblis hatinya adalah bagian dari jiwa Tuan sendiri. Selain Tuan sendiri, aku rasa tidak ada yang bisa membantunya. Terang Sabrani. Sementara itu, Ki Sabto dan Eyang Sismo yang menghadapi Ratu Iblis kini. Pertarungan mereka berada pada level yang tidak bisa dicampuri siapa-siapa. Kini, Ratu Iblis tidak bisa main-main dengan adanya sumber semesta yang dimiliki oleh Ki Sabto. Ratu Iblis mulai serius dan dia juga mulai waspada dengan kehadiran Eyang Sismoyo. Hei manusia tua, bagaimana kau bisa selamat? Seharusnya aku sudah memutus pusat jiwamu, dan aku tak pernah menyangka kau adalah seorang master semesta, ucap Ratu Iblis. Aku hanya beruntung. Begini saja, bagaimana jika kau melepaskan kami dan hentikan peperangan ini? Kita sama-sama sudah mengalami banyak korban. Ayo, kita mundur dulu. Ki Sabto membuat penawaran. Aku tidak menyangka orang tua sepertimu berani membuat penawaran denganku. Tapi aku bisa membuat pengecualian padamu. Aku memiliki beberapa syarat. Ucap Ratu Iblis. Oh, katakan syaratmu. Selama itu masuk akal dan masih bisa diterima, kami mungkin bisa melakukannya. Balas Ki Sabto. Pertama, wilayah kota yang sudah kami duduki akan menjadi wilayah kami. Kedua, aku bisa janjikan tidak akan melakukan pergerakan selama 100 tahun. Begitu juga dengan kalian. Dan ketiga, manusia naga itu milikku. Ratu Iblis memaparkan. Untuk syarat pertama dan kedua mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Tapi untuk syarat ketiga, aku rasa tidak bisa. Sekalipun aku setuju, tidak untuk mereka yang memiliki hubungan dengannya. Balas Ki Sabto. Menolak permintaanku sama saja dengan menghina. Aku tidak peduli kau sekuat apa, tapi jika aku benar-benar serius untuk melawan, kalian akan hancur bersama dengan alam ini. Lagi pula naga itu sudah bukan lagi dirinya yang sebelumnya, justru akan membahayakan kalian jika dia berada di sekitar kalian. Tegas Ratu Iblis. Hei Sabtoyo, jangan mengambil keputusan sepihak. Diskusikan dulu, mengorbankan satu manusia untuk mencegah terjadinya korban lebih banyak. Aku rasa itu pilihan bagus, sahut Eyang Sismoyo. Semuanya hanya perkara waktu. Kesepakatan ini hanya menunda waktu lebih lama. Secara pribadi aku menolak menyerahkan manusia yang kau inginkan, Ratu Iblis. Lebih baik kita bertarung sekarang juga. Tegas Ki Sabto. Baiklah, jika kau menyia-nyiakan kesempatan, aku akan bertarung dengan serius. Sangat disayangkan jika alam ini hancur, tapi seperti kau tidak bisa ditundukkan dengan kemampuan biasa. Kalau begitu, musnahlah bersama alam ini. Bias! Alam iblis dan alam dao berguncang saat Ratu Iblis mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya bukan omong kosong. Jika Ratu benar-benar serius, alam dao yang luas akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Benar-benar energi iblis yang mengerikan. Kau kira aku akan membiarkan kau menghancurkan alam ini? Alam Dao memiliki kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai master semesta alam Dao, pinjamkan kekuatan kalian. Energi spiritual dalam jumlah banyak mulai terkumpul. Sebagai seorang manusia, tentu saja tidak akan mampu menahan energi spiritual dalam jumlah yang banyak kecuali Tori. Namun, Ki Sabto adalah master semesta. Beliau tidak memiliki batasan. Seluruh makhluk di alam Dao memberikan energi mereka, menjadikan keberadaan paling tinggi di seluruh alam Dao jika sudah diakui oleh nadi semesta dan
menjadi seorang master semesta, beliau bisa memanfaatkan seluruh sumber energi di alam Dao yang bisa ia gunakan sendiri. Alam Dao meronta, sepenuhnya memberikan dukungan kepada sang master. Kini, Ki Sabto percaya diri untuk menghadapi Ratu Iblis. Sismoyo, tolong segera evakuasi rekan-rekan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan dengan skala besar. Aku merasa gerakan jariku saja sudah bisa menghancurkan gunung. Menjauhlah sejauh mungkin, pinta Ki Sabto. Padahal aku ingin ikut bersenang-senang. Tapi baiklah, hati-hati. Balas Eyang Sismoyo. Eyang Sismoyo segera meninggalkan lokasi dan menghampiri Jaka dan lainnya. Tidak buruk. Seorang manusia sepertimu bisa mencapai kekuatan level ini. Mari aku coba kemampuanmu. Terimalah seranganku ini. Ratu Iblis dia mengulur waktu dan langsung melancarkan serangan. Trak! Bedar! Di tengah-tengah pertempuran yang sedang akan berlangsung, tiba-tiba mereka dihentikan dengan gelombang energi petir yang sangat dahsyat. Petir tersebut sampai membelah tanah di wilayah medan perang iblis. Hentikan pertarungan kalian. Sang leluhur naga Shenlong telah tiba. Sosok pemuda dengan armor emas naik di atas kepala seekor naga emas. Salah satu jelmaan dari pecahan jiwanya. Di belakangnya ada beberapa naga Nusantara yang menyertainya. Ada salah satu naga yang juga membawa telur emas transparan. Terlihat di dalam telur tersebut ada sosok manusia yang tak lain adalah Tori. Sebelumnya, Shenlong menghampiri Tori dengan kecepatan tinggi. Dia mengatakan kepada Biksu Tong dan lainnya akan mengurus Tori dengan kemampuan yang tak biasa. Shenlong mengurung Tori dan menjadi sebuah telur karena tidak banyak waktu untuk menjelaskan. Shenlong mengatakan dengan singkat bahwa dia bisa menyembuhkan Tori dengan caranya. Bersabar, Sinta, dan lainnya harus percaya karena mereka juga tidak tahu bagaimana cara menyadarkan Tori. Oh, siapa Anda? Tanya Ki Sabto. Aku Shenlong, salah satu leluhur naga dari alam naga. Hentikan pertarungan kalian. Khususnya kau, Ratu Iblis. Berani berbuat masalah, aku sendiri yang akan melenyapkanmu. Ancam Shenlong. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak takut jika dunia atas menghukummu karena ikut campur di dunia bawah? Apa kau kira leluhurku akan tinggal diam? Balas Ratu Iblis. Cobalah jika kau berani. Cering! Mata Shenlong bersinar. Tatapannya sudah cukup membuat Ratu Iblis tertekan. Niat membunuh Shenlong tidak main-main. Serahkan manusia yang kau bawa itu. Dengan begitu aku mundur. Pinta Ratu Iblis. Apa kau punya hak tawar-menawar denganku? Beraninya kau bersikap angku di hadapanku. Balas Shenlong. Sialan. Situasi yang jelas tidak menguntungkan aku sekarang. Gumam Ratu Iblis. Yang mulia leluhur, apakah suamiku akan baik-baik saja? Ucap Sinta mendekat di antara Ki Sabto dan Ratu Iblis. Aku bersumpah, manusia ini akan baik-baik saja. Sementara aku akan membawanya ke alam naga. Balas Shenlong. Syukurlah, jika begitu aku tenang. Balas Sinta. Shoot, grup. Slap. Dengan cepat, Ratu Iblis menangkap Sinta, kemudian ia menjauh. Nyonya, sial. Apa-apaan ini? Berani-berani aku bertindak saat ada aku di sini. Kau benar-benar cari mati. Cak! Jangan macam-macam, atau aku bunuh wanita ini. Ancam Ratu Iblis. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Balas Shenlong. Leluhur naga, tolong selamatkan wanita tersebut. Dia adalah sosok yang sangat berarti bagi manusia itu. Pinta Ki Sabto. Apa peduliku? Jika kau juga ingin menghalangiku, aku tidak keberatan untuk melenyapkanmu juga. Balas Shenlong dengan tatapan yang tajam. Ki Sabto tertekan hanya dengan tatapannya. Jedar! Langit bergemuruh. Lalu tibalah sosok misterius yang tidak dikenal. Apa yang sedang dilakukan salah satu leluhur naga di sini? Ucap sosok misterius yang kekuatannya tidak bisa diukur. Semuanya terkejut dengan kemunculan sosok lainnya. Energi ini. Anda leluhur, Anda adalah leluhur. Terima kasih telah datang. Ucap Ratu Iblis senang. Dalam satu waktu, dua sosok dari dunia atas tiba-tiba muncul. Shenlong, sang leluhur naga, dan satunya adalah sosok iblis langit, leluhur dari seluruh para iblis daratan dan lautan. Bagaimana bisa? Situasinya menjadi sangat kacau. Dalam sejarah, tidak pernah sekalipun sosok dari dunia atas ikut campur dalam urusan dunia bawah. Kini, masalah telah merembet kemana-mana. Kehancuran dunia akan semakin cepat. Bagaimana nasib alam Dao beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya? Apa jadinya jika kedua leluhur ini bertarung? Selesai. Wow, luar biasa kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Waduh.
Tori sudah menjadi lebih hebat ya daripada sebelumnya, sudah menyamai kekuatan Ratu Iblis mungkin, dan di sini bagaimana Kisato, wah juga menjadi hebat lagi dan mungkin bisa menandingi Ratu Iblis juga, berarti udah 3 orang nih yang sama hebatnya ya. Kisato itu apa namanya, dia menjadi master semesta teman-teman, itu diangkat sama Nadi Semesta menjadi master semesta yang mana kekuatannya jadi sama, yang tadinya disangkanya udah nggak ada karena meninggal, ternyata dia hanya berpindah ke alam semesta. Dan juga udah 3 orang sama kuatnya nih, 3 sosok ya, 3 sosok sama kuatnya, muncul lagi teman-teman. Leluhur naga Shenlong, itu langsung turun dari alam atas ke bawah, untuk membantu Tori dimasukin ke dalam telur tuh si Tori itu. Nah, udah muncul leluhur naga yang sangat kuat dan mungkin, ya udah pasti bisa ngalahin Ratu Iblis dong. Muncul lagi sosok yang lebih kuat yaitu leluhur iblis. Waduh, ini makin seru nih, makin seru banget dan apakah besok akan ada sosok yang jauh lebih kuat lagi yang akan muncul? Yang pastinya teman-teman besok jangan sampai ketinggalan untuk part 3 di season ke-7 ini karena makin seru pakai banget. Terima kasih kepada Sinta Diri atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Lido Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi nih yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.